Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Biiznillah fi hadhihi al-fursah sanadrus madah ma tusamma bi manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Mungkin dari antum sudah pernah mendapatkan informasi atau membaca artikel tentang pelajaran ini, silahkan nanti kemukakan di sini. Salam dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, guru kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwah, fi hadhihi al-fursah nurid an na'rif mada ma'lumatikum an hadhihi al-madah. Baik, dari antum pernah enggak yang baca artikel atau pernah mempelajari sebuah judul ataupun materi yang berkenaan dengan manajemen sarana dan prasarana pendidikan? Ada? Tafadhol, Khan. Dari melihat judul yang mana pada hari ini kita bahas tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan, saya izin coba memaparkan apa yang ada pada pikiran saya. Menurut saya dari melihat judul ini, manajemen yaitu sebuah usaha memanage atau mengatur sesuatu hal, yang mana dalam hal ini kita akan berbicara tentang sarana dan prasarana pendidikan. Maka kita berbicara tentang bagaimana memanage atau mengatur sarana dan prasarana ini bisa digunakan dengan baik untuk mewujudkan berjalannya sebuah pendidikan itu dengan lancar dan sesuai keinginan kita. Baik, Khan, baik. Sebelum kita beranjak ke materi, kita akan sedikit menjelaskan deskripsi daripada manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Baik, ada yang bisa bantu membacakan? Silakan. Deskripsi mata kuliah manajemen sarana dan prasarana pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan sarana dan prasarana yang digunakan oleh lembaga pendidikan. Baik, ini hampir sama yang seperti yang diungkapkan oleh teman kita tadi, bahwasanya manajemen itu mengatur ya, ada mengatur, mempersiapkan, mengelola terkait, kalau di sini terkait sarana dan prasarana pendidikan. Kenapa harus ada sarana dan prasarana? Karena hal tersebut akan membantu sebuah pendidikan itu tercapai atau terselenggaranya sebuah pendidikan yang maksimal. Baik. Kemudian capaian pembelajaran. Jadi apa sih yang akan antum capai dari materi ini ketika antum mengikuti sesi ini? Yang pertama ada keterampilan sikap. Menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Di poin ini otomatis antum akan punya kemampuan bagaimana antum bisa mengelola sebuah sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian sikap yang kedua, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya. Seperti itu. Seperti jurusan antum sekarang manajemen pendidikan Islam. Di situ terdapat sebuah materi yang akan sama-sama kita pelajari, dan harapannya antum bisa mempertanggungjawabkan apa yang antum dapatkan nantinya. Kemudian dari segi pengetahuan umum, mahasiswa mampu memahami, menguasai konsep manajemen, kemudian dasar-dasar, kemudian dasar pengadaan, dasar inventarisasi, dasar pengaturan dan penggunaan, serta dasar pemeliharaan sarpras. Sampai selanjutnya ada keterampilan umum. Mahasiswa mampu menempatkan diri secara tepat dan menyelesaikan tugas pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian mampu merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi secara profesional. Kata-kata profesional itu penting. Karena apa? Ada yang bisa melakukan tapi nggak maksimal, berarti dia belum profesional. Nah, harapannya antum ketika sudah mempelajari ini, antum profesional di bidang antum, seperti itu. Baik. Nah, tadi sudah disebutkan oleh teman antum. Nah, mungkin sekarang dari mukodimah atau capaian pembelajaran yang kami sebutkan, ada nggak yang bisa menambahkan? Nah, dari antum siapa yang
bisa mendefinisikan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk tambahan dari penjelasan yang pertama tadi mengenai sarana dan prasarana pendidikan, seperti kalau di kelas berarti kita membutuhkan apa saja, Oke, dan jumlah, kualitas dan kuantitas. baik. Terima kasih. Baik. Nah, nanti kita akan tahu apa bedanya antara sarana dan prasarana. Baik. Yang pertama sarana. Siapa yang ingin membaca? Oke. Mulai. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sebuah lembaga pendidikan, seperti ruang kelas, buku, perpustakaan, laboratorium dan lain sebagainya. Baik. Sarana merupakan perangkat peralatan. Tapi ini lebih ke yang sifatnya biasanya itu bisa dipindah. Ya. Atau tempat yang skalanya kecil dan mungkin bisa misalkan kalau nggak kelas ini tidak bisa dipakai, otomatis bisa pindah kelas yang lain. Artinya biasanya bisa dipindahkan secara fungsi maupun secara fisiknya. Kemudian prasarana, silakan. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan seperti bangunan kampus atau sekolah, lapangan, olahraga, dan lain sebagainya. Baik, jadi ini hal yang sifatnya nggak bersentuhan langsung sebenarnya. Nggak ada lapangan sebenarnya bisa belajar. Tanpa ada lapangan otomatis kebugaran tubuh akan terjaga dan ketika belajar akan lebih maksimal seperti itu. Jadi ini yang membedakan antara sarana dan prasarana. Jadi sarana itu sifatnya langsung bersentuhan dengan peserta didik. Kemudian yang prasarana tidak bersentuhan langsung. Karena sebenarnya kalau misalkan mungkin di sini seperti ini apa? Tempat ibadah mungkin ya. Ya. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian sekarang kita beralih atau menuju ke manajemen sarana dan prasarana. Baik. Di sini menurut Bapak Fadal disebutkan bahwasanya sarana dan prasarana itu merupakan sebuah proses kerjasama pendayagunaan yang tujuannya adalah untuk tercapainya sebuah pendidikan yang efektif dan efisien. Jadi ada berkenaan dengan waktu, ada juga berkenaan kualitas. Bisa saja sebuah pembelajaran atau KBN itu berjalan ketika tidak ada sebuah sarana seperti televisi. Bisa nggak? Bisa. Atau laptop bisa. Cuma di sini ada kata efektif dan efisien. Gitu. Kalau tidak ada televisi, otomatis seorang dosen atau seorang guru pertama bisa menuliskan di papan tulis, tapi itu berkaitan dengan waktu, ya. Jadi efektif dan efisien. Gitu. Jadi bukan berarti tidak adanya sarana itu tidak ada pendidikan, tidak juga. Tapi adanya sarana dan prasarana itu menunjang atau mengoptimalisasi sebuah pendidikan agar berjalan dengan baik. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus mempelajari manajemen sarana dan prasarana? Kita ini seorang pendidik ataupun seorang mahasiswa, jika tidak belajar ini otomatis ada yang kurang. Kita nggak bisa sih kalau misalkan nanti jadi kepala sekolah, itu lulusan manajemen itu harus mampu menjadi seorang manajer. Dan ketika seorang manajer itu tidak belajar ini, otomatis ada yang kurang nanti di ilmunya. Mungkin dia secara materi, penguasaan kelas bisa, tapi ketika bicara masalah manajemen sarana dan itu dibutuhkan seorang manajer, dia tidak akan mampu mengaplikasikannya. Makanya kita dituntut untuk belajar manajemen sarana dan prasarana. Sekarang kita beralih ke perbedaan. Mungkin yang pertama dari segi bentuk. Dari segi bentuk, yang pertama ukurannya kecil dan dapat dipindahkan. Ini sarana, lebih ke sarana. Kursi dapat dipindahkan, buku, televisi. Kalau tadi bicara kelas bisa nggak? Bisa. Tapi meskipun itu agak susah, tapi itu sesuatu yang mungkin. Gitu. Tapi yang lebih detail untuk mengartikan atau membuat perbedaan di sarana itu biasanya itu bisa dipindahkan, itu sarana. Kemudian, nah kalau prasarana itu besar, lapangan, ya bisa juga sebenarnya, tapi kan susah.
gedung juga. Tapi pada konsep dasarnya ini akan susah gitu. Tapi kalau sarana lebih mudah dipindahkan. Kemudian dari segi fungsi, nah, sarana, silakan siapa yang ingin membaca? Sarana, fungsi sarana mempermudah penyampaian materi ajar. Oke. Contohnya sekarang, Anda kan nggak perlu menulis ya di sini. Dengan adanya ini akan memudahkan bagi dosen atau guru untuk menyampaikan sebuah materi. Kemudian prasarana. Fungsi prasarana memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Oke, baik. Tadi kalau misalkan nggak ada kelas ini, bisa sih kita belajar misalkan di saung atau di lapangan. Tapi ada masalah ketika hujan. Begitu. Tujuan manajemen sarana dan prasarana. Silakan. Tujuan manajemen sarana dan prasarana untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Kenapa di situ ada poin hati-hati dan seksama? Jadi di situ ada poin bahwasanya seorang manajer itu nggak boleh boros, nggak boleh sesuka hati dia. Ketika pengen mengadakan sebuah alat pendidikan juga itu bagus secara niat, tapi nggak boleh juga semaunya dia. Ada poin hati-hati dan seksama. Jadi lihat kebutuhan. Kalau misalkan mahasiswanya jumlahnya 20 atau 30, ya nggak harus bangun gedung 15 atau 10. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. ya ini juga. Jadi kalau misalkan tingkat SD, ya kebutuhannya disesuaikan. Ya, nggak harus semua yang ada di kampus itu ada di sekolah SD. Ya, beda fungsi. Jadi secara fungsi juga harus diperhitungkan. Baik teman-teman, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Maksud, tadi kita sudah berbicara tentang sarana dan prasarana. Dalam konteks ini saya juga sering dengar tentang fasilitas. Nah, fasilitas ini termasuk ke sarana atau prasarana atau mencakup keduanya. Oke. Bahasa fasilitas itu lebih ke umum sebenarnya. Fasilitas kampus misalkan. Di antara fasilitas kampus misalkan lapangan basket. Berarti itu lapangan basket tadi apa? Prasarana. Di antara fasilitas kampus misalkan kursi. Berarti itu Sarana. baik, terima kasih. Ada yang lain? Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini benar-benar mampu kita terapkan, dan kita sama-sama berdoa semoga nantinya kita sama-sama bisa mengemban amanah sebagai seorang manajer yang sangat luar biasa ya, dari segi keilmuan maupun dari segi praktek. Karena manajer itu enggak cuma buat dirinya, tapi bagaimana dia juga membantu atau mengelola orang lain. Jadi mengelola sumber dayanya, sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.